Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Raden Kiai Haji Abdullah Sekhol berkata kepada adiknya Raden Kiai Haji Muhammad Ul-Ageh. Beliau berkata, ayo oba kebiasaan masyarakat abada aki acara mantan bulan tongareh dek bulan tekepek. Karena bulan tekepek dia termasuk bulan semulja. Kalau dalam bahasa Indonesia, ayo ubah kebiasaan masyarakat mengadakan acara pernikahan di bulan Syawal ke bulan Zulqa'dah kerana bulan Zulqa'dah itu termasuk bulan mulia. Beliau dahulu seperti itu tentu kerana beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kerana Rasulullah SAW menikah dengan isteri-isteri beliau di bulan-bulan berbeza, termasuk di bulan Zulqa'dah. Di bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW menikahi istrinya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid pada tanggal 10 Rabiul Awal di kota Mekah. Saat itu usia Rasulullah SAW 25 tahun, sementara Sayyidatuna Khadijah berusia 40 tahun. Di bulan Syawal, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian beberapa hari setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Pada bulan ini pula Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakrin di tahun ke-11 dari kenabian. Setahun setelah beliau menikahi Sayyidatuna Saudah atau 2 tahun dan 5 bulan sebelum peristiwa hijrah, pada bulan Sya'ban, pada bulan ini Rasulullah SAW menikahi Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidatuna Umar bin Khattab di tahun ke-3 Hijriah. Alasan Nabi menikahinya adalah untuk menghormati ayahanda Sayyidatuna Hafsah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Pada bulan Sa'ban pula Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan bernama Sayyidatuna Juwairiyah binti Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah. Kemudian di bulan Zulqa'dah, di bulan Qa'dah ini, kalau kata orang Madura, bulan Takepek. Di bulan Zulqa'dah pada tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah SAW menikahi Sayyidatuna Zainab binti Jahsy bin Rajab dari Bani Asad bin Khuzaimah. Tidak hanya itu, pada bulan ini beliau juga menikah dengan Sayyidatuna Maimunah binti Al-Haris, seorang janda yang sudah berusia lanjut. Kemudian bulan Muharram, di bulan pertama penanggalan hijrah ini, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ketika Rasulullah memberi amanah pada Amr bin Umayyah Ad-Dawmari untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW juga menikahi Sayyidatuna Sofia binti Huyai bin Akhtab, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Alasan yang kedua adalah kerana bulan Zulqa'dah termasuk mulia, bulan penuh keutamaan dan keistimewaan. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah sebagai berikut. 1. Zulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Zulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa itu tidak melakukan perang. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan yang diagungkan. Ulama tafsir menjelaskan bahawa keempat bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun itu terdapat 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan haram atau bulan suci. 3 dari bulan itu jatuh secara berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan Rajab yang disebut juga bulan kabilah Mudhar terletak di antara Jumadis Tsani dan Sya'ban. Sebagai bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang suci, lagi diagungkan kehormatannya, maka di dalamnya dia amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan amalan-amalan yang buruk akan dilipat gandakan dosanya. 2. Zulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak asal ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan. 3. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ibadah umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umrin ka'annahunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi umratun minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah wa umratun minal 'amil muqbili fi Dzulqa'dah wa umratun minal Ji'raniyah haitsu qasama ghanaima Hunainin fi Dzulqa'dah wa umratun ma'a hajjatihi. Yang artinya Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Ji'ranah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersama haji. 4. Zulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Yang artinya, dan kami telah menjadikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam di bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata pada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Alasan almarhum Raden Kiai Haji Abdullah Sakhal yang ketika adalah beliau ingin mengikis kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahawa kalau menikah di bulan Zulqa'dah atau bulan tekepek, kalau kata orang Madura, akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik.
Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Pada saat itu orang-orang Arab menganggap makruh atau mendatangkan kesialan jika menikah di bulan Syawal. Untuk menepis kepercayaan mereka tersebut, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Ketika mengomentari hadis yang menerangkan peristiwa tersebut, Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah An-Nawawi ala Muslim yang berbunyi wa qasadtu Aisyatu bihadzal kalam radda ma kanatil jahiliyatu alaihi wa ma yatakhayyaluhu ba'dul awami al-yawma min karahati at-tazawuji wat-tazwiji wad-dukhuli fi Syawal wa hadha badun la asl lahu wa huwa min atharil jahiliyati kanu yatatayyaruna bidzalika bima fi min Syawal min isyalatin wal raf'i. Yang artinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan ini termasuk menjawab apa yang terjadi pada masa jahiliyah dan apa yang dibayangkan sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan Syawal. Karena ini sebuah kebatilan yang tidak memiliki dasar. Ini adalah peninggalan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut. Kerana kata Syawal yang diambil dari isyala dan raf'i, iaitu mengangkat. Kalau masyarakat Arab menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial untuk pernikahan, orang Madura beranggapan bulan Dzulqa'dah lah atau bulan Takepek sebagai bulan sial dalam melangsungkan pernikahan. Orang Madura menyebut bulan Dzulqa'dah dengan sebutan bulan Takepek kerana terjepit di antara dua bulan hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Keyakinan ini juga sama dengan keyakinan masyarakat Jawa yang menyebut bulan Dzulqa'dah adalah sebutan bulan apit. Ada berbagai alasan disebutkan bahawa barang siapa menikah di bulan apit atau Takepek, kata orang Madura, maka ia akan mengalami serat rezeki dan akan menjadi perceraian. Pelarangan ini hampir-hampir setelah dimaknai sebagai sebuah keharaman. Artinya pelarangan yang ada mulanya berada di ranah kebudayaan atau tradisi bergeser ke ranah agama atau syar'i. Padahal Islam memandang semua hari adalah baik. Imam Malik mengatakan, janganlah kalian menjauhi sebagian hari di dunia ini. Tatkala hendak melakukan sebagian pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu pada hari apapun dengan sesukamu. Sebab sebenarnya hari-hari itu semuanya milik Allah. Tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula bisa membawa manfaat apapun. Hari-hari dalam bulan Takepek adalah hari-hari yang baik. Menikah pada bulan Takepek tidak akan membuat rezeki serat. Justru pernikahan adalah media untuk memperoleh rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas rezekinya lagi maha mengetahui. Tidak tepat pula alasan bahawa jika pernikahan dilangsungkan pada bulan Takepek akan berujung pada perceraian. Perceraian lebih sering terjadi kerana masing-masing pihak, baik suami maupun isteri, lalai terhadap kewajibannya sepanjang pasangan suami atau isteri menjalankan kewajibannya dan fokus pada tujuan perkawinan. Hampir-hampir sebuah
keniscayaan percayaan tidak akan menerpa sebuah rumah tangga. Pada prinsipnya, larangan menikah di bulan Tekepek yang dilakukan oleh masyarakat Tekepek hanyalah sebuah tradisi, sedangkan apabila ditinjau dari perspektif syar'i, maka pernikahan dapat dilakukan kapan saja, tidak ada larangan pada hari-hari tertentu, maka larangan menikah di bulan Tekepek hanyalah sebuah tradisi dan tidak ada hubungan dengan syar'i. Lalu bagaimana hukum meyakini hari dan bulan sial dalam Islam? Semua dikembalikan pada i'tiqad dan keyakinannya. Apabila meyakini bahawa hari-hari dan bulan-bulan tertentu menunjukkan pengetahuan gaib atau yang mengembalikan nasib dan peristiwa bumi, maka jelas tidak boleh. Apabila didasarkan hanya pada kebiasaan, kondisi alam tertentu dan kemudian tetap dikembalikan kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti perkiraan cuaca, arah angin, musim dan lain-lain, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, hamba-hambaku akan menjadi iman dan kufur denganku. Hamba-hamba yang mengatakan kita dihujani kerana anugerah Allah, maka ia beriman denganku dan kufur dengan bintang, dan hamba yang mengatakan kita dihujani kerana keadaan bintang tertentu, maka dia kufur denganku dan iman dengan bintang. Dari keterangan ini bisa diketahui bahawa tidak ada sesuatu yang bisa memberikan akibat baik berupa api, pisau dan makan terhadap pembakaran, pemotongan atau rasa kenyang. Hanya Allah Subhanahu wa taala jualah yang menjadikan terbakarnya sesuatu ketika bersentuhan dengan api, menjadikan terpotongnya sesuatu ketika bersentuhan dengan pisau, menjadikan kenyang ketika makan, atau memberikan kesegaran ketika minum. Barang siapa punya anggapan bahawa api itu membakar dengan tabiat panasnya atau air bisa menyegarkan juga kerana tabiatnya, maka ia tergolong kufur dengan berdasarkan kesepakatan ulama atau secara ijma'. Dan barang siapa punya anggapan bahawa api tersebut bisa membakar dengan kekuatan yang dititipkan Allah kepadanya, maka ia termasuk orang bodoh dan fasik. Kalau meyakini kejadian baik dan buruk akibat pengaruh hari-hari tersebut bisa dihukumi kufur, tapi kalau hanya terkait secara adi atau kejadian umum serta kemungkinan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali, maka hukumnya boleh. Mas'alatun, idza sa'ala rajulun akhar, hay lailatun kada au yaumu kada yasluhu lil 'aqdi au nakla, fala yataju ila jawabin li'anna syari'a naha an i'tiqadi dhalika wa zajara anhu zajran baliwan, fala ibrata bimay yahuttuhu. Wa dzakara Ibnu Farkah an Syafi'i annahu in kana al-munjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'thiru illa Allah walakin ajra Allah al-'adata bi annahu yaqulu kadza inda kadza wal mu'athiru huwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa 'indi la ba'sa fihi wa ithu ja'a adh-dhammu yahmilu ala man ya'taqidu ta'thiran nujumi wa ghayriha minal makhluqat wa afta azzam lakani bitahrimi mutlaqan. Artinya, apabila seseorang bertanya kepada orang lain apakah malam ini baik untuk digunakan akad nikah atau pindah rumah, maka pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab kerana Nabi
pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna. Maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya. Imam Ibn Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam Syafi'i bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah, hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan, maka keyakinan semacam itu tidak apa-apa. Yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri, bukan Allah. Kitab Ghayat At-Talkhis Al-Murad halaman 206. Tuhfatul Murid Sahifa 58. Famani ataqada anna al-asbab al-'adiyah kan-nari was-sikkin wal-akli wash-shurbi yu'athiru fi musabbabatiha al-hirqa wal-qat'a wash-shabu wal-ra'yu bitab'iha wa dhatiha fa huwa kafirun bil ijma' aw bi quwwati khalqiha aw bi quwwatin khalaqaha Allah fiha fa fi kufrihi qawlani wal asawwu annahu laysa bi kafirin bal fasikun mubtadi'un wa mithlu qailin bidzalika al-mu'tazilah al-qailun bi anna al-'abda بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصل عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي insyaallah. Artinya barang siapa berkeyakinan kepada sesuatu terkait dengan dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya tanpa ikut campur tangan Allah, maka hukumnya kufur. Dengan kesepakatan para ulama atau keyakinan berkeyakinan terjadi sebab kekuatan atau kelebihan yang diberikan Allah di dalamnya, menurut pendapat yang paling sahih tidak sampai kufur tapi fasik dan ahli bid'ah. Seperti pendapat kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirinya, atau keyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibat secara rasio, maka dihukumi orang bodoh. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan, maka dihukumi orang mukmin yang selamat insyaallah. Walhasil, marilah kita realisasikan keinginan besar dari Raden Kiai Haji Abdullah Sakhar tersebut agar kita senantiasa berada di jalan salafun salih
dan barakah terus mengalir dalam kehidupan kita sebagai sebuah solusi supaya tidak bertabrakan dengan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Ada baiknya akdun nikah dilaksanakan pada bulan Syawal dan resepsi pernikahannya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.